Relevan dengan kehidupan kita saat ini. Meskipun Al-Quran sudah diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu dan teknologi serta gaya hidup yang terus berubah drastis, namun prinsip dasar pengelolaan keuangan ini tetaplah berlaku. Dengan memadukan kebijaksanaan dan timeless dari Al-Quran dan ilmu ekonomi modern, kita bisa menemukan cara yang efektif dan seimbang untuk mengelola keuangan kita. Setidaknya ada beberapa anjuran yang termaktub dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pentingnya perencanaan keuangan. Merencanakan keuangan adalah langkah awal yang penting untuk memastikan stabilitas finansial kita dalam kehidupan sehari-hari. Anggaran membantu kita melihat dengan pasti berapa banyak uang yang kita miliki, bagaimana kita membelanjakannya, dan di mana kita bisa menghematnya. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67, Allah berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara keduanya. Ayat ini mengajarkan kita untuk memiliki keseimbangan dalam pengeluaran. Artinya, kita harus bijak dalam mengelola uang, tidak boros, tapi bukan berarti pelit. Kita bisa membuat anggaran dan mencatat pendapatan kita, pengeluaran tetap, dan juga alokasi untuk tabungan. Disiplin dalam mengikuti anggaran ini adalah kunci untuk mencapai tujuan keuangan kita. Jadi, perencanaan keuangan yang bijak adalah langkah awal untuk mencapai stabilitas finansial. Dengan anggaran yang jelas dan disiplin dalam pengelolaan uang, kita bisa menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih siap. Bahkan, ini akan mempermudah kita dalam melakukan ibadah seperti kurban dan zakat. Karena kita bisa dengan mudah menghitung harta serta dapat mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Adapun yang kedua yaitu hidup sederhana dan menghindari konsumerisme. Salah satu penyebab utama boros adalah konsumerisme atau terlalu konsumtif. Banyak dari kita yang terpengaruh oleh iklan dan media sosial sehingga harus membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Bahkan kadang ada orang yang karena melihat teman atau rekan kerjanya punya barang seperti jam atau gadget terbaru, dia langsung tertrigger, merasa perlu membeli padahal belum tentu berguna untuknya. Hal-hal semacam ini mempengaruhi dan membuat kita menjadi boros. Kita harus membandingkan kemampuan finansial dan kebutuhan kita terlebih dahulu. Dalam surah Al-Isra ayat 26 dan 27, Allah berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menghamburkan harta secara boros. Jadi fokuslah pada pengeluaran dan kebutuhan pokok, serta hindari pembelian barang-barang yang tidak diperlukan. Dengan begitu kita bisa menyisihkan lebih banyak uang untuk ditabung dan juga bisa lebih berbagi dengan sesama. Ini juga akan membuat kita menjadi lebih bersyukur. Lalu yang ketiga adalah menabung dan investasi yang bijak. Menabung adalah langkah penting untuk mencapai kestabilan finansial, tapi selain menabung, kita juga perlu mempertimbangkan investasi. Dalam ilmu ekonomi, investasi yang bijak bisa membantu menghindarkan uang kita dari inflasi dan juga uang kita bisa berkembang lebih cepat dibandingkan hanya dengan menabung. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap-tiap bulirnya berjumlah 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ayat ini memberikan gambaran bahwa investasi yang dilakukan dengan niat baik dan cara yang benar akan membawa berkah dan keuntungan yang berlipat ganda. Ayat ini memberikan informasi tentang pentingnya investasi. Meskipun tidak secara konkret berbicara tentang investasi, ayat ini menyampaikan betapa beruntungnya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jika kita membacanya dari perspektif ekonomi, ayat ini jelas akan mempengaruhi kehidupan kita. Bayangkan saja jika banyak orang yang melakukan infak, maka sebenarnya mereka menolong ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang miskin di dunia untuk bertahan hidup dan memberikan penghidupan yang lebih baik. Artinya dengan berinvestasi, kita mampu menjaga kekayaan yang memungkinkan kita terus berbuat baik dan berinfak, sehingga investasi itu akan bernilai di dunia maupun di akhirat. Dan juga jangan lupa pilihlah investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah seperti emas, properti, atau reksadana, serta saham-saham syariah. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa investasi kita tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan syariah.
Lalu yang keempat yaitu menghindari utang yang tidak perlu. Utang yang tidak perlu bisa menimbulkan beban finansial yang berat. Bunga atau biaya tambahan dari utang dapat menguras penghasilan dan menambah tekanan keuangan. Banyak orang yang ketika memiliki kesempatan untuk berhutang tidak berpikir panjang dan langsung mengambil utang tersebut. Padahal dia tidak tahu mau dipakai untuk apa dan belum memikirkan bagaimana cara membayarnya. Alhasil dalam waktu cepat uangnya habis tanpa terasa, tetapi utangnya menjadi beban bertahun-tahun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menghindari utang yang berbasis riba adalah salah satu cara untuk menjaga kestabilan keuangan kita. Jika kita harus berutang, pastikan uang tersebut digunakan untuk hal-hal yang produktif dan memiliki perencanaan pembayaran yang jelas. Dan juga selalu usahakan untuk melunasi utang secepat mungkin agar kita bisa lebih fokus pada menabung dan investasi. Adapun yang terakhir adalah keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan antara mencari harta dunia dan persiapan untuk akhirat. Ketika kita memiliki harta yang banyak di dunia, kita harus menggunakannya untuk berbuat baik dan berbagi dengan sesama, karena harta hanya akan ditinggalkan di dunia. Namun amal baik yang kita lakukan dengan harta kita akan menemani kita hingga akhirat nanti. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mengelola keuangan dengan cara yang lebih bijaksana dan sesuai dengan anjuran Al-Quran. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya membantu kita mencapai kesejahteraan finansial, tetapi juga mendekatkan kita kepada Allah dan memastikan bahwa harta yang kita miliki membawa berkah